Oke, kita mulai ya. Pembahasan kali ini khusus buat kalian, para calon founder dan pemimpin di dunia teknologi masa depan. Kita bakal bedah tuntas satu hal yang sering banget kelewat, padahal justru ini jadi kunci kemenangan jangka panjang. Etika bisnis. Anggap aja ini bukan sekedar materi kuliah, tapi benar-benar panduan praktis buat kalian bangun startup sistem informasi yang nggak cuma cari untung, tapi juga punya integritas. Kita semua sekarang ini hidup di tengah-tengah apa yang namanya paradoks digital. Coba deh lihat, di satu sisi, inovasi teknologi itu keren banget, bikin semua jadi gampang, efisien, dan ekonomi tumbuh. Tapi, coba kita lihat sisi lainnya. Kita dihadapkan sama krisis etika, ada platform yang jadi monopoli, data kita diawasi terus-menerus, dan iklan yang sengaja dirancang buat memanipulasi kita. Nah, disinilah kesempatan kalian buat jadi beda. Untuk menjawab tantangan tadi, kita bakal susun bareng-bareng sebuah blueprint atau cetak biru. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu fondasi etika. Habis itu, kita lanjut ke gimana caranya bersaing secara adil, terus yang nggak kalah penting, cara mendapatkan kepercayaan pelanggan, lalu kita lihat dampak sosial yang lebih luas lewat ESG, dan terakhir, gimana semua ini bisa membentuk cetak biru buat ide bisnis kalian sendiri. Oke, bagian pertama, fondasi etika. Ini tuh bukan soal daftar aturan boleh dan tidak boleh yang kaku ya. Coba bayangin ini sebagai kompas moral, inti dari DNA perusahaan kalian. Kompas inilah yang nantinya bakal selalu nunjukin arah yang benar, bahkan pas kalian lagi di bawah tekanan buat tumbuh cepet-cepetan. Jadi, apa sih sebenarnya etika bisnis itu? Gampangnya gini, etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang kalian terapkan dalam setiap keputusan di perusahaan. Mulai dari cara kalian rancang produk, kelola keuangan, sampai strategi marketing yang kalian pakai. Ini adalah soal bagaimana dibalik apa yang kalian kerjakan. Pilar pertama dari fondasi kita adalah syidik, atau gampangnya, kejujuran. Artinya simple banget, jangan bohong. Sampaikan spesifikasi produk, harga, dan juga risiko layanan itu apa adanya. Jujur itu mungkin nggak akan bikin kalian untung instan, tapi percayalah, inilah yang membangun integritas dan reputasi buat jangka panjang. Nah, pilar kedua yang sama pentingnya adalah amanah atau kepercayaan. Di era digital kayak sekarang, kata ini langsung nyambung ke data. Data pengguna yang kalian kumpulin itu adalah sebuah amanah, bukan barang dagangan yang bisa seenaknya dijual atau dieksploitasi. Saat pelanggan ngasih data mereka itu lagi ngasih kepercayaan. Jangan pernah sekalipun mengkhianatinya. Oke, fondasi etikanya udah kokoh nih. Sekarang kita lihat gimana fondasi ini diterapkan di medan perang yang sebenarnya. Persaingan bisnis. Ini adalah cetak biru buat kompetisi yang adil, karena menang itu penting, tapi menang dengan cara yang benar itu jauh lebih penting. Dunia digital itu punya banyak banget jalan pintas yang nggak etis. Ada yang namanya predatory pricing buat matiin bisnis kecil, ada algoritma yang sengaja dimanipulasi buat keuntungan sepihak, sampai ada killer acquisitions. Itu tuh beli kompetitor potensial cuma buat matiin produknya. Ini semua adalah praktik yang merusak inovasi dan ekosistem secara keseluruhan. Dan perlu kalian ingat, ini bukan lagi sekedar soal moral. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas ngelarang praktek-praktek kayak gitu. Jadi, pas kita ngomongin persaingan gak sehat, kita bukan cuma ngomongin etika yang dilanggar, tapi juga hukum yang bisa menjerat. Konsekuensinya nyata banget. Sekarang kita masuk ke aset paling krusial di ekonomi digital yang nilainya bahkan bisa melebihi uang atau teknologi itu sendiri, yaitu kepercayaan. Cetak biru ketiga ini fokusnya adalah gimana cara membangun dan menjaga kepercayaan pelanggan, terutama kalau udah menyangkut harta paling pribadi mereka, data. Coba deh lihat angka ini baik-baik. 68%. Itu gede banget. Artinya, mayoritas konsumen online di Indonesia itu sangat khawatir data pribadi mereka disalahgunakan. Ini bukan cuma statistik loh, ini adalah suara pasar. Ini adalah calon pelanggan kalian yang seakan-akan teriak, tolong lindungi data kami. Bisnis yang mau dengerin suara ini, dialah yang bakal jadi pemenang. Pemerintah kita pun nggak tinggal diam. Lewat UU Perlindungan Data Pribadi, data itu dibagi jadi dua kategori. Ada data umum, kayak nama atau gender, tapi yang lebih penting lagi, ada data spesifik. Contohnya data kesehatan atau biometrik. Nah, perlindungan buat data spesifik ini jauh lebih tinggi, karena kalau sampai bocor, dampaknya bisa sangat merusak kehidupan seseorang. Terus gimana cara praktis buat nerapin ini semua? Coba deh pakai model EDM ini. Anggap aja ini kerangka kerja praktis yang bisa kalian masukin langsung ke proposal bisnis kalian. Langkahnya ada 5. Pertama, identifikasi titik-titik risikonya. Kedua, tanamkan nilai-nilai etis di budaya perusahaan. Ketiga, terapkan privacy by design dari awal.
Keempat, komunikasi secara jujur dan terbuka ke pengguna. Dan yang paling penting, kelima, terus-menerus berefleksi. Oke, dari urusan internal perusahaan, sekarang kita perluas pandangan kita. Bisnis yang hebat itu kan nggak cuma mikirin profit, tapi juga jejak apa yang mereka tinggalin di dunia. Nah, inilah cetak biru keempat, dampak sosial. Atau yang sekarang populer dengan kerangka environmental, social and governance, alias ESG. Dan jangan kira ini cuma tren di luar negeri ya. Lihat deh data ini. Di Indonesia, adopsi ESG itu meroket sampai 1.400% cuma dalam 5 tahun. Artinya apa? Artinya pasar, investor, dan juga pemerintah di sini udah nuntut perusahaan buat lebih bertanggung jawab. Ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan biar bisa bertahan. Kenapa sih ESG ini bisa jadi game changer? Pertama, investor suka banget. Aliran dana investasi berkelanjutan itu gede banget. Kedua, kalian jadi selangkah lebih di depan dari sisi regulasi. Ketiga, ini cara paling ampuh buat buktiin dampak positif perusahaan kalian dan biar gak dituduh greenwashing. Dan yang paling mengejutkan, ini bagus buat bisnis, bisa ningkatin profitabilitas loh. Salah satu wujud paling keren dari semangat ESG ini adalah bisnis sosial. Model ini tuh kayak membalik logika bisnis konvensional. Tujuan utamanya bukan lagi cari laba buat pemegang saham, tapi fokus buat mecahin masalah sosial atau lingkungan. Laba yang didapat nantinya diputerin lagi buat memperbesar dampak positifnya. Keren kan? Nah, kita sampai di bagian akhir, di mana semua kepingan puzzle tadi menyatu. Inilah cetak biru bisnis kalian. Semua yang udah kita bahas, mulai dari fondasi etika, persaingan yang adil, kepercayaan pelanggan, dan dampak sosial, itu semua adalah komponen yang bisa kalian pakai buat merancang proposal ide bisnis dan masa depan perusahaan kalian. Pada akhirnya, saat kalian merancang sebuah bisnis, kalian itu seakan-akan berdiri di sebuah persimpangan. Jalan pertama adalah bisnis tradisional, yang fokus utamanya memaksimalkan profit. Jalan kedua adalah bisnis sosial, yang fokusnya menciptakan solusi untuk masyarakat. Gak ada yang salah dari keduanya, tapi pilihan yang kalian ambil ini akan mendefinisikan warisan apa yang bakal kalian tinggalkan. Sebagai penutup, saya mau titip satu pertanyaan buat kalian renungkan, terutama pas lagi ngerjain proyek akhir. Inovasi yang lagi kalian rancang sekarang nantinya bakal dikenang sebagai disrupsi yang membangun dan memberdayakan masyarakat, atau justru sebagai disrupsi yang merusak dan cuma mengambil keuntungan? Cetak birunya ada di tangan kalian. Rancanglah masa depan itu dengan bijak.